Halo bosku, welcome back my YouTube channel. Dimana di video kali ini saya akan mereview hasil prediksi saya kemarin malam, dan saya juga akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum itu saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, yang dimana di hasil review prediksi saya kemarin malam, di Swedia Supereta VS Trust berhadapan dengan John Kuping, yang dimana saya menahan untuk mengambil John Kuping dengan menahan 3/4. Di sini kita benar, dan over 2 3/4 juga kita benar. Oke, VS Trust bermain imbang berhadapan dengan John Kuping dengan skor akhir 2-2. Lanjut ke seri B Italia, yang dimana ada Brescia berhadapan dengan Monza, yang dimana di sini sangat mengejutkan. Brescia kalah dengan skor tipis yaitu 1-2. Oke, yang dimana saya mengambil Brescia, di sini kita gagal mengambil leg-legan, dan under saya kira akan terjadi under goal, ternyata di sini melebihi daripada 2,5 gol. Oke, 1-2 tercipta gol yang dilakukan yang ada di dalam pertandingan seri B Italia ini, yang dimana di kekalahan diraih oleh Brescia. Saya lanjutkan ke Europa League, yang dimana kedua tim ini sangat bermain bagus, dan saya perhatikan dari statistik dan peluang-peluang yang kita dapat saksikan di pertandingan kemarin malam, begitu cukup baik. Kiper Frankfurt bisa menahan penalti Aaron Ramsey. Oke, dan dimana di sini Frankfurt menang dengan skor, maksud saya di sini Frankfurt bermain imbang dengan Rangers dengan skor 1-1. Yang dimana di sini kita mengambil over 2, kita draw, tapi di handicap saya mengambil Frankfurt dengan menahan 1/4, kita benar. Oke, di sini kita win. Lanjut ke MLS Amerika, yang dimana sini sangat mengejutkan. Chicago di sini bisa menahan imbang New York. Oke, dan dia sempat menambah gol terlebih dahulu hingga di babak 90 menit akhir disamakan oleh New York. Oke, dengan skor 3-3. Di over kita benar, tapi di handicap kita gagal. Oke, dan di MLS Amerika selanjutnya, yang dimana di sini Los Angeles sangat mengejutkan, dia kalah dengan statistik yang cukup baik di kandang, ternyata tidak menjamin. Di sini Austin bisa menang dengan skor tipis 1-2. Oke, di over kita draw, dan di handicap kita gagal. Oke, dan di bill mix parlay kita, yang dimana di bill pertama kita draw di Frankfurt, gagal di Brescia. Oke, dan bill kedua juga kita gagal 2, dan bill ketiga juga kita gagal 2. Oke, hal yang sudah biasa prediksi pasang surut sepak bola ini bosku, kadang kita benar, kadang kita salah, namanya juga sepak bola, ini hanyalah sebuah prediksi. Tapi untuk laga nanti malam saya akan tetap memberikan prediksi, saksikan tetap di video selanjutnya karena saya akan tetap memberikan prediksi bosku. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 19-20 Mei. Oke, dimana di sini saya akan memberikan prediksi di Bundesliga zona degradasi. Tapi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit info untuk teman-teman dan bosku semua. Ini hanyalah sebuah prediksi yang belum tentu kebenarannya 100%, jadi silakan dikoreksi kembali prediksi saya. Saya hanya memberi prediksi dari apa yang saya lihat seperti head to head dan dari 5 laga terakhir kedua tim ini. Oke. Dan tanpa berbasa-basi, saya akan memberikan prediksi di Bundesliga zona degradasi. Ada Hertha Berlin berhadapan dengan Hamburger, yang dimana di statistik kedua tim ini memang Hamburger lebih diunggulkan. Memang dia 4 kali mendapatkan kemenangan dengan hanya 1 kali kekalahan. Oke, berbeda dengan Hertha Berlin yang dimana 2 kali mengalami kekalahan, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan hanya 1 kali hasil seri. Tapi jika kita perhatikan dari 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana sangat lama kedua tim ini baru bertemu, yang dimana 2020 terakhir kedua tim ini bertemu, yang dimana saat itu dimenangkan oleh Hamburger. Dan di sini emang Hertha Berlin masih diunggulkan. Oke, 3 kali memenangkan laga menghadapi Hamburger, dan Hamburger di 2 kali mendapatkan kemenangan menghadapi Hertha Berlin. Tapi untuk laga nanti malam, di sini saya mengambil Hamburger. Di sini saya mengambil Hamburger dengan menahan setengah, atau jika teman-teman dan bosku ragu, silakan bermain di over 2. Oke, ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam, karena saya lihat dari statistik Hamburger lebih diunggulkan. Dan jika kita lihat juga statistik tandangnya, dia hanya 2 kali mengalami kekalahan dengan 3 kali meraih kemenangan. Maka dari itu kemungkinan untuk laga nanti malam akan terjadi berimbang, ataupun bisa saja dengan kemenangan tipis, yang dimana di sini kedua tim ini bisa bermain imbang, ataupun bisa saja dimenangkan oleh Hamburger dengan skor 1-0. Oke, dan saya lanjutkan ke prediksi saya selanjutnya, dimana di sini ada Liga Swiss Super, yang dimana di sini ada
Luzern berhadapan dengan Young Boys. Oke, kita tahu kedua tim ini memiliki statistik yang hampir sama dalam 5 laga terakhir. Kedua tim ini sama-sama mengalami dua kali kekalahan dalam 5 laga terakhirnya dengan 3 kali meraih kemenangan. Oke, dan jika kita perhatikan dari statistik 5 laga terakhir pertemuannya, yang dimana 5 kali bertemu dalam 5 laga terakhirnya, 3 kali berakhir dengan seri dengan 2 kali dimenangkan oleh Young Boys. Tentunya Young Boys saat ini memiliki statistik berada di peringkat yang bisa dikatakan peringkat atas, yaitu berada di peringkat ketiga, dan tim tuan rumah yang dimana Luzern berada di peringkat ke-9. Tapi dari statistik Young Boys sedikit diragukan dengan statistik tandangnya hanya 1 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali kalah dengan 2 kali mendapatkan hasil seri. Walaupun statistik tandangnya kurang baik, tapi saya lebih yakin kesimpulan saya tetap mengambil Young Boys, bosku. Saya mengambil Young Boys dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman bosku ragu silahkan bermain di under 3,5. Oke, ini saya mengambil kesimpulan karena saya mengambil under, walaupun jika kita perhatikan memang sangat over gol yang disarankan oleh Young Boys dan Loser ini dalam setiap pertemuan kedua tim ini. Tapi untuk laga nanti malam saya lebih mengambil under dengan untuk kemenangan Young Boys. Oke, saya lanjutkan ke Liga Premier Inggris, di mana di sini ada laga Everton berhadapan dengan Crystal Palace. Kita tahu Everton saat ini dalam 5 laga terakhirnya mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan hanya 1 kali hasil seri. Dan dimana Crystal Palace pun memiliki statistik yang sedikit hampir sama, yang dimana dia 1 kali mengalami kekalahan dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Oke, dan jika kita perhatikan Everton di kandang cukup baik, hanya 1 kali kekalahan, 1 kali seri dengan 3 kali kemenangannya. Lihat dari segi head to headnya, yang dimana kedua tim ini memang sangatlah berimbang. 5 kali bertemu, yang dimana 1 kali berakhir dengan seri, dan masing-masing 2 kali sempat memenangkan laga. Tidak hal saya lihat dari statistik, yang dimana saat ini dia Everton ini berada di peringkat ke-16. Oke, tentunya dia harus wajib menang jika tidak ingin terdegradasi, karena kita perhatikan Burnley akan bermain menghadapi Aston Villa. Jika Burnley maksud saya, jika menang, dia bisa saja menyalip peringkat Everton. Oke, maka dari itu Everton harus ngotot menang, dan di sini saya mengambil Everton. Saya mengambil Everton dengan handicap 1/4. Atau jika teman-teman bosku ragu silahkan bermain di over 2. Oke, ini kesimpulan saya antara Everton berhadapan dengan Crystal Palace. Saya lanjutkan ke partai selanjutnya, di mana ada Aston berhadapan dengan Burnley. Partai sangat penting untuk Burnley ini, yang dimana jika kita perhatikan juga harus wajib menang, yaitu Burnley. Tapi jika kita perhatikan Aston Villa pun juga tidak mau kalah. Terlihat dari statistik Aston Villa sangat cukup baik, 1 kali kalah dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri. Berbeda dengan Burnley, yang dimana juga 2 kali menelan kekalahan dengan 3 kali mendapatkan kemenangannya. Oke, tapi jika kita perhatikan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, Aston Villa masih diuntungkan, yang dimana Aston Villa sempat memenangkan laga 3 kali menghadapi Burnley dalam 5 laga terakhir, dan Burnley hanya 1 kali bisa memenangkan laga dan 2 kali lagi berakhir dengan hasil seri. Oke, dan jika kita perhatikan statistik Aston pun dimana di setiap pertemuannya bisa saja selalu mencetak gol. Oke, maka dari itu di sini saya tetap mengambil Aston dengan mengambil under. Saya mengambil Aston dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman bosku ragu silahkan bermain di under 2,3/4. Oke, yang dimana kemungkinan untuk partai laga Aston Villa berhadapan Burnley ini kemungkinan saja bisa terjadi gol tipis yang mana dimenangkan oleh Aston Villa, atau saja bisa bermain imbang dengan skor 1-1. Oke, dan saya lanjutkan ke partai selanjutnya, di mana prediksi saya terakhir ini ada Chelsea berhadapan dengan Leicester. Oke, Leicester dan Chelsea ini jika kita perhatikan beberapa pemainnya memang banyak yang diragukan tampil, tapi dari statistik juga kita perhatikan kedua tim ini memang bisa dikatakan sedikit dalam performa yang kurang stabil, yang dimana Leicester 3 kali mengalami kekalahan dalam 5 laga terakhirnya, 2 kali mendapatkan kemenangan, dan Chelsea yang dimana sangat minim dengan kemenangan dalam 5 laga terakhirnya, 1 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Sangat tidak baik saat Chelsea saat ini, bosku.
Dan jika kita perhatikan memang masih diunggulkan dari 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, yang dimana Chelsea sempat 3 kali memenangkan laga dan 2 kali dimenangkan Leicester. Tapi untuk laga nanti malam dia bermain di kandang, statistik Chelsea di kandang tentunya dia tidak mau kalah. Dan jika kita perhatikan di sini Leicester memiliki rekor statistik away yang kurang baik. 3 kali mengalami kekalahan dengan 1 kali seri dengan 1 kali kemenangan. Tidak hal saya lebih mengambil Chelsea walaupun statistik Chelsea juga kurang membaik dari 5 laga terakhirnya. Tapi kesimpulan saya tetap mengambil Chelsea. Dengan mengambil handicap 1, atau jika teman-teman bosku ragu, silahkan bermain di over 2/3/4. Oke. Atau jika teman-teman ragu juga dengan partai kedua tim ini, silahkan di skip ataupun bisa saya sarankan untuk teman-teman untuk mengambil win. Oke. Silahkan mengambil win jika teman-teman begitu lihat besar handicap yang diberikan oleh Bandar. Oke, sekian prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali bosku prediksi saya ini, karena saya akan memberikan build mix parlay juga, yang dimana di build pertama ada Everton, saya mengambil handicap 1/4, Chelsea handicap 1, yang bos saya mengambil under 3,5. Di build kedua ada Hamburg menahan setengah, Aston Villa under 2/3/4, Chelsea over 2/3/4, yang bos saya mengambil leg-legan. Dan di build 3, build terakhir saya ada Aston leg-legan, Chelsea handicap 1, yang bos leg-legan Hamburger saya mengambil over 2 dan Everton saya mengambil over 2. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa bosku.